Sedulur papat limo pancer dipercaya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam diri manusia, terdiri dari 4 hal dan kelima hal sebagai berikut. Kakang sawah atau yang disebut air ketuban adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketuban keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang, atau yang berarti kakak. Adi ari-ari atau disebut plasenta. Adi dalam bahasa Indonesia berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan. Geti dalam bahasa Indonesia berarti darah, yakni hal yang utama pada ibu dan bayi. Di mana saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih. Pusar atau pusar berarti tali plasenta. Dalam pengertian ini maksudnya, antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu untuk bayinya saat di dalam kandungan. Pancer bisa disebut juga sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Masyarakat Jawa percaya bahwa sebagai manusia, kita harus menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa sih sebenarnya sedulur papat lan kalima pancer itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Di kebudayaan Jawa baik itu Jawa kuno maupun Jawa modern, atau di kebudayaan kejawen yaitu ajaran Islam yang sudah bercampur dengan spiritualitas Jawa, bahkan mungkin dalam tradisi Sunda ada istilah yang namanya, sadulur papat limo pancer. Saat belum ada agama varian datang ke Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini telah lahir dari tradisi masyarakat Jawa kuno itu sendiri. Pada intinya sedulur papat limo pancer adalah sebuah filosofi yang menceritakan tentang jati diri kita sendiri. Sedulur papat adalah bagian di dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal dari luar. Sedulur papat adalah elemen atau energi dalam diri yang membentuk kepribadian dan diri kita saat ini. Sedangkan pancer atau diri sejati adalah kita sendiri yang secara sadar bisa menyelaraskan dan mengendalikan sedulur papat kita sendiri. Sedulur papat juga tentu saja memiliki peranan dalam membantu manusia meningkatkan kesadarannya dan membuat manusia menjadi atau eling terhadap jati dirinya. Sebenarnya saat manusia ini masih berupa janin dalam kandungan, proses penciptaan manusia dari sisi rohani atau spiritual juga sedang terjadi saat sang calon manusia atau janin masih dalam tahap pembentukan di rahim ibu. Sedulur papat ini senantiasa menemani dan menjaga janin hingga ia lahir. Mereka adalah darah putih bungkus ari-ari dan darah merah. Darah putih berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh janin. Ia melahirkan sifat welas asih saat janin berada di dalam kandungan. Ini juga dibungkus oleh air ketuban yang berfungsi menjaga janin dari benturan. Bungkus atau ketuban janin ini bertugas sebagai pembuat kekuatan bagi si jabang bayi. Ari-ari atau tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan, energi, transportasi nutrisi dari ibu ke dalam tubuh janin. Ia juga bertugas sebagai penjaga sukma atau diri sejati manusia. Darah merah ini berada di dalam plasenta dan membran-membran yang ikut melindungi janin. Plasenta terhubung dengan ari-ari atau tali pusar sebagai penyalur makanan, nutrisi, oksigen, dan energi dari ibu ke janin. Membran-membran pembungkus janin juga mengandung banyak pembuluh darah merah yang bertugas untuk melindungi janin dari sistem kekebalan tubuh ibu. Tanpa adanya membran ini, janin akan dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh. Nah, darah merah ini juga yang dipercaya bertugas melawan bahaya. Bisa aja nih dijaga oleh 4 saudaranya dalam kandungan. Saat bayi terlahir ia ditemani dengan sedulur papatnya, maka pikiran dan perasaan bayi telah sempurna untuk mengarungi kehidupan yang baru. Ingatan tentang kehidupan lampau atau past lives tertutup dan kesadarannya telah terbentuk untuk tumbuh kembang manusia yang menjalani proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Maka dalam kepercayaan Jawa kuno, kakang kawah adi, ari-ari, getih, dan pusar ini melambangkan pikiran, ingatan, kesadaran, dan perasaan manusia. Mereka sedulur papat adalah main atau cipta, atau pikiran dan ingatan, dan juga soul atau rasa, atau perasaan dan kesadaran budi manusia.
Istilah sedulur papat limo pancar ini diyakini oleh penganut kejawen sebagai warisan budaya dari karya Sunan Kalijaga pada abad 15-16. Konon katanya, istilah ini pertama kali ditemukan pada suluk Kidung Kawedar, Kidung Sarira Ayu, pada bait ke-41-42. Sedulur papat limo pancar dipercaya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam diri manusia, terdiri dari 4 hal dan kelima hal sebagai berikut. Kakang sawah atau yang disebut air ketuban adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketuban keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang, atau yang berarti kakak. Adi ari-ari atau disebut plasenta. Adi dalam bahasa Indonesia berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan. Geti dalam bahasa Indonesia berarti darah, yakni hal yang utama pada ibu dan bayi. Di mana saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih. Pusar atau pusar berarti tali plasenta. Dalam pengertian ini maksudnya, antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu untuk bayinya saat di dalam kandungan. Pancar bisa disebut juga sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Masyarakat Jawa percaya bahwa sebagai manusia, kita harus menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam pemikiran Jawa pengertian sedulur papat limo pancar, 4 saudara dan yang kelima tengah, mempunyai pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil, manusia mikrokosmos, dengan jagat besar alam semesta, makrokosmos. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat yang ada yaitu timur, selatan, barat dan utara. Ditambah saudara pancar yaitu tengah di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil, manusia, adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya. Sedulur papat, 4 saudara, kemudian dimaknai selain sebagai 4 kiblat juga kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. 4 anasir ini adalah bumi atau tanah, air, api dan angin. Sedang yang kelima pancar adalah diri manusia itu sendiri.